Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali dengan kami Barokah Ilahi Official. Semoga pemirsa semua dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kami akan mengajak pemirsa semua untuk mengamati tanaman yang sekarang lagi viral, yaitu Sri Rezeki atau Aglonema atau yang lain ya. Dan yang pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan perbedaan yang sekarang mungkin diperdebatkan oleh beberapa kalangan pencinta bunga atau penikmat bunga, yakni adalah bedanya Sri Rezeki, bedanya tanaman hias Sri Rezeki, Aglonema, Divenbatia atau Caladium. Ini ada yang menyebut bahwa Aglonema itu masuk dalam Sri Rezeki, ada bilang Sri Rezeki itu termasuk Aglonema dan lain sebagainya. Untuk itu tetap di channel ini kami akan membahasnya. Oke, istilah Sri Rezeki, kita bahas Sri Rezeki dulu. Itu saya rasa muncul dari tanaman ini ya. Jadi tanaman ini adalah tanaman bahagia, bisa dikatakan bunga bahagia, bunga Sri Rezeki, atau dalam nama lokalnya bisa disebut beras kutah, beras tumpah, beras wutah, ataupun beras kecer, karena corak daunnya itu seakan-akan seperti beras yang tercecer, beras yang tumpah ruah ya, seakan-akan swasembada tanaman, swasembada beras pangan ya. Dari sinilah nama ini disebut dengan nama Sri Rezeki, karena Sri itu nama Dewi Padi yang menggambarkan kemakmuran. Dari sini muncullah pengelompokan atau klasifikasi lokal ya. Jadi orang-orang lokal seperti Jawa maupun Indonesia, ketika melihat tanaman seperti ini dengan corak daun seperti ini, walaupun beras kecernya ini itu sedikit maupun banyak maupun tidak ada sama sekali, kalau bentuknya tanaman seperti ini, maka dianggap semua itu masuk dalam kelompok bunga Sri Rezeki ya. Kita lihat sampingnya ya, ini juga karena ada corak-corak seperti ini, maka disebutlah juga ini dengan Sri Rezeki ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa klasifikasi lokal atau pengelompokan tanaman secara lokal itu ada, dalam hal ini adalah Sri Rezeki, itu berdasarkan morfologi atau ciri khusus ya. Yang pertama adalah corak bunga ini, corak daunnya seakan-akan seperti beras kecer ya, beras tumpah ya, seperti ini ya. Dan bentuknya daun seperti hampir mirip, maka dianggaplah semua itu adalah masuk tanaman Sri Rezeki ya, atau beras kecer atau beras tumpah ya. Saya kalau menurut pribadi saya bermula dari tanaman ini ya. Apa artinya ya di sini, dan sekarang booming viral ya, berbagai macam jenis tanaman Aglonema ya. Jadi semuanya disebut dengan Sri Rezeki, nama lainnya. Apakah itu benar? Ya, bisa dikatakan benar ya, sah ya. Jadi semua jenis Aglonema itu disebut Sri Rezeki juga bisa dibilang sah ya, karena Sri Rezeki ini adalah pengelompokan ya, penyamarataan semua jenis tanaman hias yang punya ciri-ciri ya, seperti tanaman Sri Rezeki seperti ini ya. Mungkin bentuk daunnya ya, walaupun
kecil, tapi kalau daunnya seperti ini, coraknya seperti ini, batangnya seperti, maka dianggaplah itu tanaman Sri Rezeki. Ini juga bisa dianggap tanaman Sri Rezeki. Terus muncul juga ada istilah Divembacia atau Divembacia ya. Itu juga beberapa jenis tanamannya yang masuk dalam kelompok Divembacia itu juga bisa dikatakan tanaman Sri Rezeki, dan itu sah-sah saja, dan itu benar karena Sri Rezeki ini adalah penamaan lokal ya. Dan itu akan berbeda ya ketika kita menggunakan klasifikasi modern atau pengelompokan tanaman secara internasional ya. Jadi kalau pengelompokan tanaman secara internasional, secara ilmiah, pengelompokan klasifikasi ilmiah, maka jadi Divembacia, Aglonema, Caladium itu adalah nama-nama marga atau genus dari satu famili atau suku yang sama, yaitu Araceae. Araceae adalah suku talas-talasan ya. Dari klasifikasi ilmiah ini maka kita akan bisa membedakan ya, mana yang termasuk Aglonema, mana yang termasuk Divembacia dan Caladium ya. Pada kesempatan ini kami tidak bisa menunjukkan yang Caladium ya, seperti talas-talasan ya. Kalau berdasarkan klasifikasi ilmiah, Aglonema maupun Divembacia, maka pengelompokan lokal itu Sri Rezeki itu bisa terbelah kelompoknya ya. Jadi tanaman Sri Rezeki yang the real of Sri Rezeki ini yang saya sebutnya adalah tanaman beras kota ini masuk kelompok atau marga genus Divembacia. Sedangkan Sri Rezeki sejenis ini masuk ke dalam kelompok Aglonema. Ini termasuk Aglonema Dona Carmen ya. Jadi walaupun pengelompokan lokal sama-sama Sri Rezeki, namun secara klasifikasi ilmiah mereka itu berada di marga yang berbeda walaupun sukunya sama, yaitu suku Araceae, talas-talasan ya. Kalau ini Divembacia, kalau ini marga atau jenis Aglonema. Nah, dari postur tubuhnya atau postur tanamannya bisa dibedakan ya. Jadi kebanyakan ya marga Divembacia itu mempunyai ketinggian yang relatif lebih tinggi ya, bisa mencapai 1 meter lebih ya. Sedangkan jenis Aglonema itu rata-rata berukuran kecil atau pendek atau mini ya. Mungkin mencapai ketinggian ya 40 cm, mungkin sampai 50 cm. Nah, itu dari fisik ketinggian ya. Perbedaan yang lain Divembacia dan Aglonema itu corak warna ya. Jadi kalau Divembacia itu kebanyakan warnanya didominasi hijau dan putih ya, maupun hijau dan putih. Sedangkan Aglonema itu banyak sekali corak warnanya ya. Ada yang Aglonema lipstick merah, ada yang Dona Carmen seperti ini pink, ada yang jadi jenis warnanya lebih warna-warni jenis Aglonema ya. Jadi kalau Aglonema itu sangat beragam warnanya, mulai dari pink ya, merah tua sampai merah sangat merah solid ya, merah yang padat ya, ada yang mungkin kuning, oranye ya, dan jingga. Dan kalau Divembacia
dan teman-temannya. Beras kutah dan teman-teman ini kebanyakan didominasi hanya warna putih dan warna hijau. Mungkin ada hijau yang muda, putih yang agak kehijauan seperti ini. Itu perbedaannya. Di samping itu pula dari segi getahnya ya. Jadi untuk getah di Faebacia ini perlu diwaspadai ya, karena getah di Faebacia ini bisa menyebabkan iritasi, bisa menyebabkan gatal-gatal pada kulit, sehingga diusahakan dihindari atau dijauhi oleh anak-anak ya. Bisa menempatkan tanaman di Faebacia ini agak jauh dari jangkauan anak-anak supaya tidak ketika tidak sengaja mematahkan daunnya atau itu terkena getahnya ya. Sedangkan jenis Aglonema itu sejauh ini belum ada penelitian atau informasi tentang bahaya getahnya itu sendiri ya. Mungkin itu ya pemirsa. Jadi pada intinya nama Sri Rejeki Aglonema Faebacia atau Caladium ya, itu nanti akan berbeda ketika cara pengelompokannya. Kalau pengelompokan lokal yaitu kedua-duanya ya, baik Aglonema maupun beras tumpah ini adalah sama-sama Sri Rejeki. Ini Sri Rejeki. Namun kalau diklasifikasi secara ilmiah modern ya, klasifikasi modern, maka kedua ini berbeda marganya, walaupun satu suku Araceae ya, berbeda marganya, berbeda jenisnya. Kalau ini masuk Aglonema, kalau ini masuk Faebacia ya, dicirikan dengan Faebacia ini ukurannya lebih tinggi, bisa mencapai 1 meter lebih. Kalau Aglonema itu kebanyakan mini atau kebanyakan kecil. Jadi Aglonema dan teman-teman kebanyakan ukurannya kecil dan warnanya bermacam-macam, mencolok, warna-warna cerah. Sedangkan di Faebacia ini warnanya cenderung dominasi hanya putih dan hijau. Mungkin itu, semoga bermanfaat bagi pemirsa semua, sehingga bisa membedakan ya tanaman-tanaman yang sekarang lagi viral. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like dan share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.